Situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis terletak di Dusun Indrayasa, Kecamatan Kawali, sekitar 21 km dari kota Ciamis. Sebagai objek wisata, situs Astana Gede Kawali Kabupaten Ciamis ini menarik pengunjung dari berbagai daerah di Kabupaten Ciamis dan luar daerah. Selain sebagai objek wisata, situs Astana Gede Kawali merupakan objek ilmu pengetahuan. Banyak peninggalan budaya yang telah diteliti oleh ilmuwan seperti ahli arkeologi, ahli filologi, dan sejarawan. Penelitian di Astana Gede dimulai sejak zaman Belanda, terutama fokus pada prasasti. Thomas Stamford Raffles menjadi orang Eropa pertama yang tertarik pada prasasti di situs Kawali ini. Hal itu sebagaimana tercatat dalam bukunya History of Java pada tahun 1811 sampai 1816. Namun, pembacaan serius terhadap prasasti baru dilakukan oleh Friedrich pada tahun 1855. Kemudian diikuti oleh K.F. Hole pada tahun 1867 dan Jan Nordwiggen pada tahun 1988. Dua arkeolog Indonesia, yaitu Saleh Danasasmita tahun 1984 dan Atja tahun 1990, juga membaca ulang prasasti tersebut. Prasasti ke-6 ditemukan pada tahun 1995 oleh juru pelihara Astana Gede bernama Sopar. Salah satu prasasti tersebut bertuliskan Mahayunan Ayuna Kadatuan, yang kemudian dijadikan moto Kabupaten Ciamis. Dari hasil penelitian tersebut, pada masa lalu, situs Astana Gede Kawali berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Galuh, sebuah kerajaan megah di Jawa Barat. Peninggalan di situs Astana Gede Kawali ini ditemukan campuran 3 budaya berbeda, mencakup budaya lokal, Hindu, dan Islam. Situs di Astana Gede Kawali menyimpan 6 prasasti batu, 3 menhir, dan 11 makam sebagai bagian warisan arkeologisnya. Luas situs mencapai 5 hektar, dikelilingi oleh pepohonan yang lebat dan tinggi di kaki Gunung Sawal, memberikan atmosfer sejuk dan aura mistis. Di selatan dibatasi oleh Sungai Cibulan yang mengalir dari barat ke timur. Di timur ada parit kecil dari Sungai Cimuntur yang mengalir dari utara ke selatan. Sedangkan di utara mengalir Sungai Cikadongdong, dan di barat dibatasi oleh Sungai Cigarunggam. Dari kota Ciamis dapat diakses dengan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, dalam waktu sekitar 45 menit. Lingkungan situs ini seperti hutan lindung dengan berbagai jenis tumbuhan, termasuk tanaman keras serta tanaman palawija seperti rotan, salak, dan cengkih. Situs Astana Gede Kawali juga menjadi objek wisata sejarah Kerajaan Galuh yang menarik pengunjung dari luar Kabupaten Ciamis. Situs ini dikenal sebagai Astana Gede karena adanya sebuah makam yang besar dan panjang, berbeda dari makam-makam lainnya. Dalam bahasa Sunda, Astana berarti makam dan gede berarti besar. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Astana Gede adalah tempat pemakaman beberapa tokoh besar, atau dalam bahasa Sunda disebut Gegeden. Makam ini diyakini sebagai makam Pangeran Usman yang memerintah antara tahun 1592 sampai 1643 Masehi dan memeluk agama Islam sebagai keturunan Kesultanan Cirebon. Situs Astana Gede Kawali mencerminkan campuran budaya dari masa prasejarah, klasik, dan Islam. Temuan arkeologis meliputi punden berundak, lumpang batu, menhir, yoni, prasasti, dan makam kuno. Pada masanya,
Kawali menjadi pusat pemerintahan kerajaan Galuh dengan beberapa raja yang berkuasa, seperti Prabu Aji Gunalinggawisesa yang dikenal sebagai Sang Lumahing Kiding. Lalu Prabu Ragamulya atau Aki Kolot, Prabu Linggabuana yang gugur dalam sejarah Bubat, Rahyang Skalawastu Kencana yang meninggalkan prasasti di Astana Gede. Kemudian Dewa Niskala, ayah dari Prabu Jayadewata yang kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Bogor.